Kasal melantik 1069 perwira muda siap menjadi pengawal SSAT yang berkompetensi tinggi dan berkarakter kuat. Wisuda Purna Bakti bagi prajurit dan PNS yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Untuk meraih kesuksesan tidaklah cukup dengan melakukan yang terbaik. Terkadang kita harus melakukan apa yang diperlukan. Halo netizen, berjumpa lagi bersama saya Dina dalam Navy News edisi Jumat 21 Oktober 2022. Berikut rangkuman Navy News selengkapnya. Kasal melantik 1069 perwira muda siap menjadi pengawal SSAT yang berkompetensi tinggi dan berkarakter kuat. Di sana sudah ada rekan saya Kiva yang akan melaporkan langsung dari Kodiklatal Surabaya. Silakan Kiva. Terima kasih Serda Dina. Ya netizen, sistem senjata armada terpadu atau SSAT harus diawaki oleh personel yang memiliki kompetensi tinggi dan berkarakter kuat. Disinilah pentingnya pembangunan SDM untuk menjamin kelangsungan organisasi TNI Angkatan Laut. Hal ini disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono saat prasetya perwira 1069 prajurit Jalasena lulusan Diktukpa dan Diktupaga tahun 2022 di Bumi Kerembangan Kodiklatal. Upacara pelantikan ditandai dengan pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia, pelantikan perwira yang diwakili para peraih Jalawira Adiguna, pengambilan sumpah perwira dan amanat Kepala Staf Angkatan Laut. Bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira, serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sabta Marga. Momen upacara prasetya perwira ini adalah babak baru dalam pengembangan diri dan perjalanan karir serta pengabdian saudara kepada TNI Angkatan Laut, TNI, bangsa dan negara. Pemimpin yang berhasil bukanlah pemimpin yang tidak pernah gagal, namun yang terus berbenah diri dan belajar dari pengalaman. Upacara prasetya perwira yang dihadiri Ketua Umum Jalas Nastri Nyonya Vero Yudo Margono, para pejabat utama TNI Angkatan Laut, serta Forkopimda Jawa Timur juga dirangkai dengan demonstrasi uji ketangkasan oleh para perwira muda. Saya juga bersyukur kepada pimpinan Angkatan Laut, terutama Bapak Kasal, yang memberi kesempatan kepada saya. Walaupun bulan September kemarin saya sudah dianggap pensiun karena skep sudah turun, tapi Bapak Kasal masih punya kebijaksanaan untuk saya. Saya diberi kesempatan untuk mengikuti sekolah Tupakat gelombang 2 tahun 2022 dengan waktu 2 bulan setengah. Dasar milnya 1 bulan, kejuruan 1 bulan setengah. Dan hari ini kami dilantik menjadi seorang Letnan 2. Oleh karena itu saya merasa bangga dan senang dan patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada pimpinan Angkatan Laut, terutama kepada Bapak Kasal. Ya terus terang ya senang bahwa dari Bintara sudah jadi perwira seperti itu. Saya kira dengan usia yang sudah ya harusnya sudah pensiun, tapi masih diberi kesempatan untuk sekolah perwira. Ya saya sendiri bangga, ya terharu karena masih diberi kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut yang memberi kesempatan kepada adik ipar saya untuk lebih tinggi lagi menjadi perwira. Terima kasih. Selamat atas pelantikan Diktukpa Angkatan ke-52 dan Diktupakat Angkatan ke-2 tahun 2022. Kembali ke Serda Dina di studio. Mewarisi nilai-nilai luhur perjuangan TNI Angkatan Laut merupakan tradisi yang harus dilestarikan. Salah satunya melalui wisuda Purna Bakti bagi prajurit dan PNS yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Kita kembali ke Kiva dari Moro Kerembangan, Surabaya. Silakan Kiva. Baik Serda Dina,
Masih dari Kodiklatal Surabaya, usai memimpin Prasetya Perwira bagi Tandik Tukpa dan Tukpakat 2022, Kasal juga memimpin wisuda Purna Bakti bagi 154 personel TNI Angkatan Laut yang mengakhiri masa tugasnya di wilayah Surabaya. Upacara ini merupakan bentuk implementasi dari warisan nilai-nilai luhur perjuangan TNI Angkatan Laut melalui sebuah tradisi. Upacara ini ditandai dengan pewarisan nilai-nilai luhur perjuangan TNI Angkatan Laut melalui mock-up KRI Teluk Amboina 503, pembacaan pesan-pesan dan penandatanganan naskah wisudawan, penyerahan secara simbolik nilai-nilai luhur perjuangan, peran persiapan kapal berlayar dan bertempur, penyerahan tali asi, pengalungan bunga, pemberian hand bucket, dan pelepasan wisudawan. Penuh rasa bangga, kami hantarkan Bapak Ibu melanjutkan pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Hanya terima kasih yang tak terhingga yang dapat kami sertakan atas dharma bakti, pengabdian, pengorbanan, dan teladan yang telah Bapak Ibu persembahkan. Terima kasih yang sama saya titipkan untuk keluarga Bapak Ibu semua. Mereka yang sangat mengerti bahwa tugas negara adalah yang utama. Mereka yang menunggu dengan setia di saat kita memenuhi panggilan kewajiban kepada negara. Di akhir rangkaian kegiatan, Kasal juga meresmikan 3 fasilitas pendidikan. Gedung Indoor Sport Kodiklatal, sarana ini juga sebagai pendukung kegiatan bagi siswa dan anggota Kodiklatal. Selanjutnya, fasilitas Sekolah Bintara Infanteri Grati dan Barak Tamtama Kodikma. Alhamdulillah, selama saya dinas di Marinir, saya sangat bangga berkat dukungan pimpinan kami, komandan kami, rekan-rekan kami, hingga kami punya anak 3. Alhamdulillah jadi Taruna TNI dari AL masuk tahun 2016, Leting 65, yaitu Letnan 2 Laut Pelaut Titis Purnomo Sudarmanto. Terima kasih kepada Bapak Kasal dan kepada seluruh komandan-komandan dari Angkatan Laut dan Marinir khususnya atas pembinaan selama ini kami di Marinir hingga kami bisa selamat, bisa sukses dalam membina keluarga kami dan sampai kami pensiun. Harapan kami, rekan-rekan kami yang masih ada di bawah, yang kurang lama masa pensiun, rekan-rekan semuanya syukuri dan ikhlas dan jujur dalam melaksanakan tugas, insya Allah akan selamat sampai pensiun. Kesan kami selama dinas di Angkatan Laut dan kami dinas di Akademi Angkatan Laut, tentunya banyak dharma bakti yang saya sumbangsihkan, khususnya kepada Taruna Akademi TNI Angkatan Laut. Dan terkhusus kepada TNI Angkatan Laut, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi karena anak saya keempat-empatnya sudah menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Semoga anak saya bisa melanjutkan dharma baktinya kepada negara dan bangsa Republik Indonesia dengan mengabdikan diri kepada TNI Angkatan Laut. Terima kasih Bapak Kasal Laksamana TNI Yudo Margono telah melepas kami terhormat secara militer. Kami bangga telah mengabdikan diri di TNI Angkatan Laut. Jalan Bebas Jaya Mari, Jalan Bebas Jaya Mari, Jalan Bebas Jaya Mari. Pasca banjir di wilayah Jawa Timur, prajurit TNI Angkatan Laut bantu masyarakat membersihkan wilayah yang terdampak. Banjir merendam sejumlah wilayah di Jawa Timur, menyisakan sampah yang berserakan dan air yang masih menggenang di sejumlah titik. Kerugian dampak banjir diperkirakan mencapai puluhan miliar. Mengingat banyaknya rumah yang terendam, infrastruktur rusak, serta areal pertanian tertutup genangan air hingga menyerupai telaga. Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di Pos Angkatan Laut Trenggalek ikut serta membantu kesulitan masyarakat dengan terjun langsung bersama membersihkan desa Ngadirenggo Trenggalek. Salah satu desa yang terdampak banjir sekaligus memberikan bantuan sosial kepada masyarakat setempat. Diseminasi hukum humanitir internasional dan hak asasi manusia bagi prajurit Lantamal 14 Sorong. Pentingnya pengetahuan hukum humanitir internasional yang berlaku dalam operasi militer menjadi latar belakang dilaksanakannya diseminasi hukum humanitir internasional dan hak asasi bagi prajurit Lantamal 14 Sorong.
oleh Dinas Hukum TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan International Committee of the Red Cross atau ICRC di Mako Lantamal 14 Sorong, Papua Barat. Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Imam Musani yang membuka kegiatan tersebut berharap prajurit mampu melaksanakan tugas serta memiliki keterampilan dalam menerapkan aturan sesuai dengan Rules of Engagement. TNI Angkatan Laut dukung industri maritim melalui pameran internasional Inmarine 2022. Guna mendukung pemulihan ekonomi nasional, digelar pameran industri maritim di mana TNI Angkatan Laut melalui Pusat Hidrooceanografi Angkatan Laut ikut berpartisipasi dalam pameran internasional Inmarine 2022 di Jakarta International Expo Kemayoran yang dibuka selama 3 hari. Pameran ini diikuti lebih dari 200 eksibitor dari luar dan dalam negeri dengan menampilkan produk dan teknologi maritim. TNI Angkatan Laut sendiri mendisplay sejumlah alutsista jajaran Pushidrosal guna memperkenalkan teknologinya kepada pengunjung. Ya, netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dina beserta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jale Sweva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.